Nah, kemudian sekarang kita lihat cerita di kota Yope. Jadi ini cerita dua kota ya sebenarnya. Jadi sebelah di Caesarea terjadi sesuatu. Itu menimpa pada Cornelius. Sementara itu di Yope juga terjadi sesuatu. Mari perhatikan mulai dari ayat yang ke-9, masih Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kota Yope. Nah, ini settingnya kota Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Kalau dikatakan rohnya diliputi kuasa ilahi, berarti juga Petrus mengalami penglihatan ketika dia sedang berdoa. Apa yang terjadi? Kita baca dalam ayat yang ke-11. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya demikian bunyi ayat 12. Terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kira-kira seperti inilah gambarnya. Kita baca ayat selanjutnya ayat 13. Kedengaranlah olehnya di sini Petrus suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ada macam-macam binatang. Persoalannya adalah orang Yahudi harus makan makanan yang kosher. Kosher itu apa? Kira-kira halal kalau dalam bahasa agama Islam. Tidak persis sama, tapi kurang lebih. Antara halal dan kosher itu ada banyak perbedaan. Tapi ada juga beberapa persamaan, contohnya babi. Babi tidak halal, bagi orang Yahudi babi juga tidak kosher. Inilah problemnya. Disuruh makan, bagaimana jawaban Petrus? Tertulis dalam ayat 14. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Seperti saya katakan, orang Yahudi harus makan makanan kosher. Maka Petrus sebagai orang Yahudi harus makan makanan kosher. Karena Petrus selama ini memang hidup sebagai orang Yahudi yang pikirannya Yahudi, tata caranya Yahudi, adatnya Yahudi, makannya juga makan cara Yahudi. Maka jawaban Petrus sudah benar dalam hal ini. Karena Petrus orang Yahudi yang nggak makan makanan haram. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Kedengaranlah pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya. Perhatikan ayat yang ke-15. Jadi suara itu muncul lagi. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini Petrus sedang dididik, meskipun tidak langsung paham. Karena apa? Dalam pikiran Petrus ada halal dan haram. Tapi kemudian dikatakan semua ini halal. Apa yang dinyatakan halal artinya semua binatang tadi yang ada dalam kain tadi itu dinyatakan halal, maka dikatakan tidak boleh engkau nyatakan haram. Semuanya ini kosher. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita, Petrus sedang dididik. Suara ini suara ilahi tentu saja. Suara Allah sendiri tentu saja. Jadi tidak ada suatu keraguan bahwa Allah menyatakan semua makanan halal. Tidak ada lagi yang haram-haram begitu. Karena tidak mau sampai 3 kali. Perhatikan Kisah Rasul 10 ayat yang ke-16. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu teranggarlah benda itu ke langit. Allah menyatakan semuanya halal atau semuanya kosher, tapi Petrus karena masih terbelenggu pikiran yang lama dan sebelumnya, dia mengatakan enggak mau karena itu haram bagi saya. Itulah yang terjadi di kota Yope. Karena 3 kali terjadinya, kemudian Petrus bertanya-tanya, apa maksudnya itu semua? Itu diceritakan dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-17, saudara-saudari. Dikatakan Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya. Ya pasti dia mikir, loh selama ini kan saya diajari, saya hanya boleh makan yang kosher. Kenapa sekarang Allah menyatakan semuanya ini kosher? Apa maksudnya? Tentu itulah yang dimaksud sebagai bertanya-tanya. Petrus belum sampai pada kesimpulan tertentu mengenai peristiwa yang baru saja dia alami. Kita lihat bagaimana selanjutnya. Petrus berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Cornelius orang apa? Orang Itali, berarti orang bukan Yahudi. Bahkan tidak beragama Yahudi, maka ada larangan keras. Kenapa begitu? Karena orang Yahudi memang tidak bergaul dengan orang bukan Yahudi. Karena orang bukan Yahudi itu makannya makan tidak kosher sehingga mereka najis.
Jadi berjumpa dengan orang yang makan makanan haram, itu menajiskan. Cara berpikirnya memang begitu. Dan memang masyarakat Yahudi pada waktu itu begitu. Jadi sebenarnya Petrus ini mengambil suatu tindakan yang penuh resiko sesungguhnya. Karena Petrus pikirannya Yahudi dan masih merasa sebagai orang Yahudi, tapi dia masuk juga. Ini juga termasuk beberapa orang dari Yope tadi yang menyertai itu semua orang Yahudi. Artinya dalam cara berpikir Yahudi, Petrus sebagai orang Yahudi, beberapa orang dari Yope tadi sebagai orang Yahudi, begitu masuk ke rumah Cornelius, najis mereka dalam cara berpikir Yahudi pada zaman itu. Tapi kemudian ini yang menunjukkan bagaimana Petrus tanda petik mengalami pertobatan di Caesarea. Tetapi, nah ada kata tetapi, meskipun sebenarnya ini dilarang, tetapi sebenarnya ini Allah kehendaki loh. Perhatikan, Allah telah menunjukkan kepadaku, kepada Petrus maksudnya, bahwa aku, Petrus maksudnya, tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Seperti yang saya katakan tadi, bagi orang Yahudi, orang non-Yahudi itu najis karena makan makanan yang tidak kosher. Artinya, pada titik ini sebenarnya Petrus mengalami pertobatan. Ingat di bagian awal tadi, peristiwa di kota Yope belum selesai dipikirkan kan sebenarnya. Kisah Rasul 10 ayat 17 menunjukkan bahwa sebenarnya makna peristiwa di kota Yope tadi belum selesai disimpulkan oleh Petrus. Ketika sampai di Caesarea, Petrus bisa mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan bahwa Allah menghendaki bahwa semua orang ini saudara, semua orang tidak dibeda-bedakan. Allah menunjukkan. Artinya, Petrus mengalami pertobatan di sini. Kisah Rasul 10 ayat 34. Mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Berarti kan aku telah mengerti. Ketika di kota Yope, Petrus masih bertanya-tanya, belum ngerti. Ketika di Caesarea mulai mengerti, kemudian ketika bertemu dengan Cornelius, akhirnya mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Maksudnya apa? Sebelumnya dalam pikiran Petrus, Allah membedakan orang Yahudi dan bukan Yahudi. Begitu. Najis ini tahir, kan begitu. Kemudian terjadi pertobatan dalam mentalnya Petrus dan dalam jiwanya Petrus. Mari kita baca ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Apa maksudnya semua orang? Bahkan orang-orang yang bukan Yahudi. Dalam pikiran Petrus, bahkan sampai hari Pentakosta, ya Roh Kudus itu hanya untuk orang Yahudi gitu. Dikiranya begitu. Tapi ternyata hari ini, ketika Petrus tiba di Caesarea, Petrus kemudian tahu Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang yang mau menerima dan membuka hatinya untuk Allah. Untuk pemberitaan firman Allah, iman akan Yesus. Artinya apa? Semua bangsa manapun, Tuhan beri Roh Kudusnya. Itulah yang dimaksud dalam cerita ini. Atau kalau dalam hal Petrus, turunnya Roh Kudus atas orang-orang yang nggak beriman itu sebenarnya pengesahan atas kesimpulan yang telah diambil oleh Petrus. Aku telah mengerti. Nah, begitu Roh Kudus turun, ini sebenarnya mau dikatakan Tuhan mau ngomong, Petrus, kesimpulanmu benar, pengertianmu benar bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Nah, turunnya Roh Kudus mengesahkan kesimpulan Petrus tadi itu. Ternyata jemaat belum sepenuhnya mengerti. Yang ngerti kan baru Petrus dan beberapa orang yang menyertai dari Yope tadi. Tetapi jemaat yang sepenuhnya, jemaat yang lain, yang terutama di kota Yerusalem kan belum paham apa yang terjadi. Jadi pada waktu itu jemaat masih mikirnya bahwa iman akan Yesus hanya untuk orang Yahudi saja. Mari kita lihat bagaimana ketika Petrus kembali ke Yerusalem menjadi persoalan. Perhatikan Kisah Rasul 11 ayat yang kedua. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, maksudnya apa? Setelah kembali dari Caesarea tadi, kan Yerusalem itu base camp-nya, markas besar. Maka balik. Orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Maksudnya apa? Golongan yang bersunat ini orang-orang pengikut awal Kristus yang asalnya dari orang Yahudi. Apa maksudnya berselisih pendapat? Petrus berpandangan, karena dia sudah mengerti tadi. Satu, semua makanan itu halal. Yang pernah makan di Yope tadi. Nomor dua, iman akan Yesus itu untuk semua bangsa. Sementara golongan yang bersunat yang dikatakan di sini berpendapat, nggak bisa. Iman akan Yesus ya hanya untuk kita orang Yahudi. Makanan itu yang benar makanan halal atau kosher. Kata mereka itu orang-orang yang berselisih pendapat tadi, golongan bersunat. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka.
Ketika mereka mendengar hal itu, maksudnya apa? Penjelasan Petrus. Saya langsung lompat ke ayat 18. Petrus menjelaskan, bentar, jangan ngamuk dulu. Begini ceritanya. Kan Petrus juga disertai dengan beberapa orang tadi. Jadi beberapa orang tadi juga bisa membantu Petrus menjelaskan karena mereka juga saksi mata. Itulah kenapa keuntungannya ada beberapa orang yang menyertai tadi. Karena bagi orang Yahudi, saksi mata harus dua. Kalau Petrus sendiri, itu nggak laku untuk orang Yahudi. Maka beruntung bahwa ada yang menyertai sehingga ada saksi mata. Karena sekurang-kurangnya ada dua orang. Nah, ini cerita setelah Petrus memberikan penjelasan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain, juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi akhirnya jemaat juga mengerti iman akan Yesus juga untuk bangsa-bangsa lain, supaya mereka juga sampai pada hidup yang kekal.